Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hatiningsih, Hartiningsih, SPD, MPD, sarjana penuh dosa. Yang hadir hari ini Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu Guru MAN 2 Kulon Progo, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Tuku wingko bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei anak MAN 2 Kulon Progo yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bersyukur ini orasi talkshow kebangsaan saya di bulan Ramadan yang pertama. Bisa hadir di Kulon Progo, sekaligus nanti mungkin buka puasa bersama. Tapi ingat, percuma banyak yang ngajak buka bersama kalau nggak ada yang ngajak hidup bersama. Maka adik-adik, kita hadir hari ini mungkin banyak bukan yang aliran berbuka dengan yang manis, tetapi banyak aliran berbuka dengan yang gratis. Adik-adik sekalian, sengaja kemudian saya minta Gus Miftah Official untuk cari sekolah di Kulon Progo terkait begitu banyaknya isu yang ada di Yogyakarta, salah satunya di Kulon Progo. Ini juga ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terutama berita-berita viral kekinian yang bahkan menjadi perhatian pemerintah pusat. 2 hari yang lalu saya ceramah di hadapan Presiden di acara Silaturahim Ramadan bersama Ketua Umum Parpol dan Bapak Presiden. Salah satu yang ditanyakan ke saya adalah, nah ini pas saya ceramah sama Pak Presiden di Jakarta Selatan kemarin. Saat itu salah satu yang menjadi perhatian beliau adalah tentang begitu maraknya kasus intoleransi dan kenakalan remaja yang ada di Yogyakarta. Dalam hal ini adalah masalah kelitih. Kelitih. Iki ana rupa-rupa kelitih ra iki. Lah sing lemu ini jangankan bacok wong. Apa, Gus? Jangankan bacok wong. Krungu mercone manuke mengkeret. Kok tahu, Gus? Kelihatan. Kan saya sering bilang tuh Mas Alin. Dalam. Jadi cowok itu perutnya jangan terlalu besar. Karena kalau cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nggak percaya? Ayo kita sepil. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama persoalan yang kemarin viral di Kulon Progo seumpamanya
walaupun sudah mendapatkan klarifikasi dari Ibu Kapolres yang dengan kasus itu Bu Kapolres mendapatkan pemindahan jabatan, gitulah kira-kira. Ada juga kemudian tulisan yang mengatakan Jogja itu termasuk daerah yang intoleransi. Walaupun mungkin faktanya tidak demikian, tapi berita itu viral. Bahwa seolah-olah Yogyakarta yang kita cintai ini tidak mampu memanage perbedaan menjadi sesuatu yang indah, terutama persoalan perbedaan keyakinan dan agama. Maka besok sore saya mengadakan buka puasa bersama lintas agama, menghadirkan beberapa pendeta dari tokoh-tokoh agama lain. Sebagaimana seminggu yang lalu saya adakan di Hotel Borobudur Jakarta, saya menghadirkan 90 pendeta dan tokoh-tokoh agama yang lain. Nah, Yogyakarta kemudian mendapatkan salah satu stigma itu, menjadi daerah yang intoleran. Ini tentunya membuat saya bersedih, yang kebetulan saya tinggal di Yogyakarta. Ketika mendengar berita seperti itu, mohon maaf, saya langsung ngelus dadanya istri saya. Istri masa ya dadane purel ya ora mungkin. Maka adik-adik sekalian, orang berpuasa itu kemudian satu hal yang harus dilakukan, dia harus memahami tujuan dari puasa sendiri itu apa. Yang kemarin saya sampaikan di hadapan Presiden bahwa puasa itu al-imsak. Intinya adalah pengendalian diri, mampu memanage hawa nafsu. Laisa sadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang senantiasa menang di medan laga, enggak. Yang senantiasa menang ketika dia bergulat, enggak. Kebetulan saya ini ketua kickboxing daerah istimewa Yogyakarta. Saya punya anggota kickboxer itu banyak banget. Saya sampaikan, pemenang itu bukan mereka yang selalu kuat, bukan apalagi mereka yang receh, malam-malam keluar dari rumah bawa pedang, bawa sajam, ada orang dibacok. Ini orang kena penyakit jiwa, wong kentir itu. Sekarang hebatnya apa? Bawa sajam itu, ngarit. Yang hebat itu sekarang nak, bukan yang punya senjata, bukan yang punya pistol. Sekarang begini hitung-hitungan, Pak Kapolsek punya pistol, saya punya medsos. Pak Kapolsek satu peluru nembak orang, satu peluru mungkin hanya bisa mengenai satu kepala. Satu peluru satu kepala. Saya punya medsos, saya posting sekali bisa nembak jutaan kepala. Contoh, postingan saya terkait respon saya terhadap seorang seleb TikTok yang membuat konten makan babi pakai bismillahirrahmanirrahim, yang namanya Lina Moherjingan. Kan namanya Lina Mokharji toh, ngan gitu loh. Saya posting, kalau Anda bisa lihat di TikTok saya, itu ditonton lebih dari 4.700.000 kali. Ya kalau yang posting saya, kalau yang posting Bu Hartiningsih ya mbuh gitu loh. Pertanyaannya, Bu Hartiningsih punya TikTok apa enggak? Punya. Ya Allah, kemayu nih punya. Coba saya ini ada suaranya enggak ini? Ini bisa dulangnya, ada suaranya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial seorang perempuan yang ngaku muslimah dengan begitu santai dan bahkan seolah-olah pamer dia makan daging babi.
Padahal keharaman daging babi itu jelas dalam Al-Quran, sebagaimana kita bisa baca dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, mohon maaf, saya tidak punya urusan Anda mau makan babi, itu urusan Anda. Tapi sudah menjadi urusan kami ketika Anda posting kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan. Kenapa? Karena seolah-olah Anda bangga dengan kemaksiatan dan dosa yang Anda perbuat. Padahal Allah Maha penutup aib hambanya. Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin. Siapa itu mujahirin? Orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Allah sudah berkenan menutupi dosa-dosa hambanya, tetapi ternyata malah kita buka kemaksiatan dan dosa kita di hadapan orang lain. Justru Anda pamer-pamerkan. Kalau Anda mengatakan ini kan urusan pribadi saya, kalau urusan pribadimu gak usahlah diposting. Ketika kamu posting berarti apa? Anda seolah-olah mengejek. Mengejek apa? Mengejek larangan Allah bagi orang. Ini ditonton 4.700.000 kali, kemudian dibagikan lebih dari 13.000 kali, dikomentari 9.600. Itulah penguasa hari ini, bukan yang punya senjata nih. Kamu bawa celurit ketahuan polisi, kena undang-undang darurat, masuk penjara. Kamu punya pistol apalagi. Tapi kalau kemudian kamu eksis di dunia hari ini, yang siapapun di antara kita mampu untuk eksis, mampu untuk dikenal orang, sehingga kemudian yang memotivasi kamu seharusnya apa? Harusnya yang memotivasi kita itu prestasi. Kalau toh kemudian menjadi viral, virallah karena prestasi, bukan karena sensasi. Kan gak asik gitu loh. Umumnya masuk berita di TikTok, siswa Mandua Kulon Progo yang perutnya paling besar melakukan tindak pidana pemerkosaan umpamanya. Tapi kan keren umpamane. Mandua Kulon Progo siswanya berprestasi. Wah, akhirnya mendapatkan kesempatan dipanggil istana. Bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Saya dulu nggak ngimpi bisa ceramah di hadapan presiden, bahkan sering kali, nggak cuma sekali dua kali. Tapi ternyata mimpi itu nyata. Mimpi itu wujud. Dan kita bisa. Saya juga produk madrasah aliyah, bahkan swasta nggak negeri. Yang mungkin mohon maaf, sistem pendidikan di zaman saya dulu tidak sehebat hari ini. Tapi faktanya apa? Yang saya berangkat dari desa, bahkan mohon maaf masuk ke kampung saya itu dulu belum ada listrik Mas Ali. Kita ngaji pakai sentir. Kalau tidur kita temannya ublik sentir. Kalau bangun hidungnya hitam semua sudah gitu. Tapi faktanya kemudian apa? Idza sadaqal asmu wa tuhassabil. Ketika ada kemauan, pasti ada jalan. Yang kemarin saya ketemu presiden tuh ngaji saya yang keberapa? Udah kesekian kalinya. Ada nggak yang foto saya selfie sama presiden? Ini yang kesekian kalinya. Ramadan ya Habib, Ramadan. Jadi begini adik-adik, kalian juga punya kesempatan yang sama. Maka ingat, sore hari ini saya ingin memotivasi kalian. Saya selalu mengatakan begini, apa sih yang ditunggu dari orang berpuasa itu? Yang ditunggu itu cuma satu, adzan maghrib. Maka sekarang baik yang sudah menikah maupun yang jomblo statusnya sama, sama-sama nunggu adzan maghrib. Nggak ada yang lain. Nah, orang berpuasa itu walaupun dia lapar, haus, dahaga, tapi kenapa dia optimis? Karena yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Puasa itu mengajarkan kepada kita untuk mempunyai pribadi yang optimis, yang tangguh,
Maka saya sering bilang, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Artinya apa? Anak-anak hari ini semuanya harus punya impian ke depan. Harus punya mimpi-mimpi besar. Yang bahkan dulu saya dihina, dibully, dicaci, dimaki. Ketika saya mempunyai impian besar, bagaimana kemudian lokalisasi dan klub malam di seluruh Indonesia ini harus mau dan bisa pengajian. Orang dulu mengatakan mission impossible. Mata nih. Yang bagi sebagian orang ini mission impossible. Tapi kemudian saya meyakini apa? Ini mampu, ini bisa. Kan saya sering bilang, apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis dan pesimis itu kan bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Saya belajar dari orang berpuasa. Kalau orang berpuasa itu bisa bersabar karena yakin adzan maghrib pasti datang. Kenapa kita hari ini nggak bisa bersabar dengan masalah yang kita hadapi? Saya dulu nggak pernah kepikiran bahwa kajian saya dilokalisasi selama 18 tahun kemudian menghantarkan saya menjadi viral. Nggak ada sama sekali. Konsep saya waktu itu cuma satu, Mas Alif. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Orang yang kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah itu siapa? Orang yang dianggap pantas. Maka tugas kamu sekarang di sekolah ini apa? Menjadi pribadi yang pantas untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Saya kasih contoh misalnya, Daud alaihissalam. Ketika Raja Tolut mau perang dengan Raja Jalut, Nabi Daud itu nggak masuk hitungan. Karena dia masih dianggap remaja di bawah umur. Ketika Raja Tolut mencari pasukan untuk perang ke kampung-kampung, Nabi Daud muda ini hanya seorang tukang ngarit. Yang diajak perang awalnya siapa? Kakaknya Nabi Daud. Dia ngarit. Ternyata apa? Panglima perangnya Tolut melihat Daud ini sosok yang unik. Anak kecil, ngarit tapi punya potensi. Akhirnya apa yang terjadi, Mas Alif? Daud muda ini diajak perang. Berangkatlah Raja Tolut beserta pasukannya termasuk Daud menuju peperangan melawan Raja Jalut. Perang. Ceritanya. Perang bro, perang. Kemudian apa? Apakah orang yang mau menjadi pemenang itu gak ada ujian? Kamu salah. Ujiannya apa? Raja Tolut dan Daud serta pasukan yang lain diuji dengan kelaparan dan kehausan. Kehabisan bekal untuk perang. Kemudian apa? Allah mengatakan, nanti kamu akan melewati sebuah sungai. Barang siapa ketemu sungai itu, dia makan dan minum secukupnya, dia akan selamat. Tapi kalau dia berlebih-lebihan, dia tidak akan bisa melawan Jalut. Illa man ikhtarofa hurfatam biyadih, kecuali mereka yang hanya mengambil sedikit saja. Dari pasukannya itu, Mas Alid, yang tersisa hanya 25% dari pasukan Raja Tolut. Yang lain semuanya lemas, kepayahan. Kenapa? Terlalu banyak minum. Gak ada orang berjuang itu gak diganggu. Gak ada orang berjuang itu gak ada ujian. Makanya kamu untuk mendapatkan seorang wanita yang kamu idamkan, bisa jadi kamu diuji, nak. Maka kamu ingat, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu juga nggak boleh kecewa kalau dia bukan takdirmu. Iya. Santai aja bro. Ujiannya kelaparan, kemiskinan. Diingatkan, ini nggak akan selamat kecuali manik tarofam hurfatam biyadi. Illa manik tarofa hurfatam biyadi. Perang. Mereka kemudian berdoa, Rabbana afrih alaina sobron. Apa yang terjadi? Pasukan Tolut yang gak seberapa tapi mempunyai keyakinan dan optimisme yang tinggi akhirnya bisa mengalahkan pasukan Jalut yang lebih banyak. Dalilnya apa?
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Seberapa banyak cerita yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Orang kecil bisa mengalahkan yang besar. Orang biasa mengalahkan orang yang istimewa. Saya dulu nggak pernah mikir kalau saya bisa menaklukkan preman yang paling besar di Jogja. Bapaknya beliau ini dulu temennya salah satunya, Pak Marwoto. Salah satu teman preman yang saya taklukkan. Namanya siapa? Gunardi Agus Joko Lupito. Yang terkenal di Jogja dengan nama Gunjek. Usia saya 19 tahun. Beliau preman paling besar. Kanan kiri pistol, anak buahnya banyak. Saya datang sendiri. Selesai. Preman terbesar di Jakarta namanya Hercules. Yang saya kemarin posting di Instagram, di TikTok, jam 3 malam kamar saya hotel didodok. Setelah saya pengajian sama presiden itu, dia jauh-jauh datang dari Bandung. Bah, saya kangen sama Abah. Ini punya pasukan 1 juta orang. Kita taklukkan dengan bahasa yang baik. Dulu sebelum kenal sama Hercules, Mas Halid, saya di Jakarta ngaji di lokalisasi, di klub malam, dikeroyok preman 20. Saya juga nggak mundur. Bukan karena saya hebat, nggak usah tepuk tangan. Lah pripun? Kenapa saya dikeroyok preman 20 saya nggak mundur? Belakang saya sumur, Mas. Gitu. Hak kira. Nyemplung modar aku. Masuk mati ini malah kecemplung sumur lah rapi itu. Ini artinya apa? Jangan kondisi kita yang kita anggap kecil, pikiran kita kecil, badan kita boleh kecil, tapi otak kita harus besar. Kita boleh tinggal di Kulon Progo, yang mungkin orang bilang mah kabupaten paling desa sak Yogyakarta. Jangan salah. Ini kalau saya ngomong Kulon Progo, Mas, saya itu belajar sabar. Oh bisa, Gus? Kan saya ditanya, Gus, sabar niku enten watese napa mboten? Ora ono. Sing diwates mung Kulon Progo. Badan kita boleh, Nak, tinggal di desa. Tapi otak kita ini harus mendunia. Makanya kemudian apa? Saya nggak sepakat kalau orang itu eksis dengan menampakkan kebrutalannya, kenakalannya. Apa fungsinya itu? Saya belum ngomong hadis loh ini. Kita ngomong logika saja. Hebatnya di mana itu? Kalau kemudian dikatakan inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Kita malu, Nak. Yogyakarta yang dianggap berhati nyaman, Kulon Progo. Apa? Slogannya itu? Binangun, Sleman Sembada, Gunung Kidul Handayani, Yogyakarta berarti nyaman, tapi yang terdengar di luar kelitih. Sampai bapaknya teman saya kemarin dibacok garisnya ini, Bu, patah. Ini ujian betul bagi teman-teman kita kepolisian. Belum lagi isu-isu yang lain. Nah, siapa yang bisa merubah kita? Sekarang beginilah. Kurikulum Man 2 Kulon Progo di bawah Bu Hartini sini saya yakin bagus. Pendidikan di sekolah bagus. Pendidikan di rumah orang tua bagus. Tapi kenapa kok masih ada perilaku-perilaku seperti itu? Karena rata-rata salah pergaulan, Mas Halid. Makanya kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam mencari sahabat. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak membuat kamu dekat dengan Allah. Kok ada teman yang tidak seperti itu kamu tinggalkan. Tapi sekarang kan memang mencari teman yang baik itu susah, Mas Halid. Makanya itulah bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika, Mas. Kalau anjing di Amerika, anjing seperti teman. Di Amerika. Kalau di Indonesia, teman seperti kenapa mikmu mati? Ya operatornya anjing gitu, Mas. Oh, bukan. Sudah, Gus. Kan saya bilang, hewan pemakan tumbuhan namanya apa, Nak? Herbivora.
Kalau pemakan daging namanya apa? Karnivora. Kalau pemakan segalanya namanya apa? Omnivora. Kalau teman makan teman namanya apa? Asuvora. Ini Gus, nih. Kenapa kalian asu tertawa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kamu akan kebaikan. Mungkin pahit nak, tapi benar. Makanya kenapa hubungan saya sama Mas Deddy Corbuzier itu awet, karena kita saling mengingatkan. Kayak dulu contohnya Mas Deddy Corbuzier posting YouTube podcast tentang LGBT. Semua orang bilang, Deddy Corbuzier tolong take down konten itu. Nggak didengar sama dia. Bahkan ada gerakan unsubscriber Deddy Corbuzier. Nggak ada urusan dia. Tapi saya datang, saya bilang sama dia, bro, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Kalau kamu menganggap saya sebagai sahabatmu, yuk take down konten LGBT-mu. Dia langsung bilang apa? Oke, saya take down. Dia hapus. Kenapa? Karena yadulluka alal khairi. Makanya kan saya sering bilang Mas Alid, yang kita cari itu bukan teman, yang kita cari itu bukan pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Kalau kamu senang semuanya ngaku teman. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Kalau sudah punya pacar semuanya dilupakan. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itu sahabat. Kalau kamu punya teman ngajak kepada kemaksiatan, apalagi berpotensi kriminal, tinggalkan. Kan kadang-kadang nggak begitu Mas. Kadang-kadang aku wah ini solidaritas, solider matamu gitu loh. Baca uang kok solider gitu loh. Apalagi nyuwun sewu. Waktunya orang terawih, kamu sama teman-teman kamu menyalakan petasan dekat masjid, namanya bukan solider le. Soli bosok itu ya itu. Makanya kemarin saya membuat fatwa Mas Alid. Saya membuat fatwa cukup indah. Di bulan Ramadan ini saya membuat fatwa. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Oh. Ini kan? Ada. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Yang jeblok pematane oh, gitu. Kayak sebelum Ramadan kemarin fatwa saya apa nih? Sebelum Ramadan kemarin fatwa saya 2. Yang pertama, haram hukumnya orang ziarah di kubur. Haram. Kalau orang ziarah disemuti petasan? Orang ziarah di kubur hukumnya haram. Yang benar ziarah kubur. Oh iya. Kalau orang ziarah di kubur haram. Kemudian yang kedua, fatwa saya kemarin adalah haram hukumnya mendoakan orang mati. Haram. Berarti ini sih mudaroh itu haram. Mendoakan orang yang sudah mati itu baru boleh. Kalau mendoakan orang mati haram. Makanya kita doakan Bu Hartini mudah-mudahan panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Bu Hartini sih hidup sendiri. Amin. Coba saya mau baca satu hadis. Nanti di akhir kita akan tanya jawab. Anak-anak yang tanya tak kasih uang. Nah, tak kasih uang. Satu pertanyaan 300.000 wis. Ayo, lumayan. Coba orang yang sering zolim kepada sahabatnya yang lain. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wala yuslimuhu.
Man kana fi hajatin akhihi kana Allah fi hajatihi. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Dia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Ini kalau kita ngomong internal sesama muslim. Kalau kita ngomong hubungan secara antar orang beragama, dalilnya beda lagi. Coba, kadang-kadang sing kelitih wong Islam, sing dibacok ya wong Islam. Itu kan dolim nah. Dan lebih celakanya lagi apa Pak Kapolsek? Kemarin Pak Kapolda kemarin sore kan buka puasa di tempat saya. Ini yang terpapar paham-paham kelitih ini, itu rata-rata usianya pelajar. Gua celurit dawa, bahkan celurite karo awake dawa celurite gitu. Gila mbacok ya kepiye gitu. Maka waktu muda itu seharusnya apa? Waktu kita habiskan untuk prestasi, bukan sensasi. Semua orang hari ini bisa besar dengan media sosial yang kita miliki masing-masing. Tapi alangkah indahnya itu loh, yang kita posting dari Man 2 Kulon Progo, prestasi anak-anak. Apalagi tadi di sana saya membaca apa? Apa itu terbaik se-DI apa itu? Di belakang itu. Prestasi Man 2 Kulon Progo. 1. Kepala sekolah berprestasi, maido murite umpamane itu. Bulan ini beliau ulang tahun. Oh sekolahnya 56. Kalau yang kita tampilkan prestasi seperti itu kan asik. Kamu posting nak, ini sekolahku Man 2 Kulon Progo, prestasinya ini terbaik apa. Bukan masalahnya itu loh. Kalau orang pengen viral karena sensasi cepet nak, tapi hilangnya juga cepet. Yang sering saya sampaikan, saya malam-malam pulang pengajian buka TikTok FYP, cewek berjilbab, kotangnya dibuka. Hai guys, itu loh. Susuku gede guys. Gitu. Itu prestasi apa sensasi? Sensasi. Prestasi itu mengislamkan seorang Deddy Corbuzier, nah itu prestasi. Wow, itu prestasi. Gagah itu. Jadi kalau viral itu asik. Wah, ini dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nah, itu prestasi. Orang yang tidak kenal agama walaupun dia beragama, sudah sekian tahun nggak pernah ke gereja, nggak percaya dengan banyak hal, kita dialog, ngomong, belajar, tertarik masuk Islam, itu prestasi. Sampai hari ini kalau adik-adik tahu berapa orang yang saya Islamkan, ratusan. Semalam saya pulang pengajian buka puasa bersama, selesai, ada 2 orang datang pengen diislamkan. Saya pengajian di Taiwan 30 menit, 5 orang masuk Islam tanpa paksaan, bahkan kenal saja tidak. Itu prestasi. Tapi lucunya apa? Saya dianggap tokoh yang paling toleran. Makanya ada 7 kiai yang paling dianggap toleran oleh orang Kristen. Nomor 1 Gus Dur almarhum, nomor 2 almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, yang ketiga almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang keempat almarhum Buya Syafi'i Ma'arif Muhammadiyah, yang kelima Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang keenam Profesor Dr. Said Agil Sirot, yang ketujuh Miftah Maulana Habibur Rahman. Wow, prestasi bro. Kebetulan saya dengan Pak Kiai Said sama-sama prof. Kalau Kiai Said itu profesor, Gus Miftah provokator. Itu saja kan itu. Coba,
Ini prestasi, yang kita tonjolkan itu prestasi bukan sensasi. Contoh, kenapa saya dianggap toleran? Pernah lihat video Gus Miftah yang pengajian di gereja? Ceramah di gereja. Itu prestasi, bukan sensasi. Aku menggenggam tasbih dan kamu menggenggam salib. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Qur'an dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu prestasi. Nah, gara-gara saya ceramah itu saya diundang sama wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi dan anti radikalisme. Walaupun di Indonesia saya dihujat, diposting sama Mas Dedi sehari ditonton 7 juta kali. Semuanya bilang Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Kalau saya ceramah gitu di dalam gereja biasa. Enggak, kalau lihat patung Bunda Maria jadi kafir itu juga enggak. Itu enggak. Saya kemarin mengucapkan selamat Natal, Miftah kafir jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Enggak, buktinya tanggal 22 Desember saya mengucapkan selamat Hari Ibu, saya juga tidak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger, biasa-biasa saja itu. Kamu jomblo mengucapkan selamat menikah, tetap jomblo. Ya. Yeah. Nah, sekali lagi, yuk, Man 2 Kulon Progo ini viral dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Kita aja Mas Alid, supaya bisa tanya jawabnya agak panjang. Oke. Berapa orang dulu, Gus? Cewek 2, cowok 2 boleh. Oke, cowok 2, cewek 2 yang punya pertanyaan monggo. Silahkan diseleksi dulu. Yang depan ini 1. Ini ya, kelas berapa? 12. Itu kelas berapa? Kamu yang pakai jas biru. Kabeh, Ding. Pakai peci. Kelas 11. Oke, 12 11 ini dulu. Yang ukti, tunggu dulu. Yang tadi pernah yang ke tangan. Kelas berapa? 11, oke, masuk. Kelas 12, maju. Nanti kelas 10 boleh ada kesempatan. Biar roto nggih. Kenalan dulu ada siapa? Wah ini. Pertanyaan yang bagus, tak tapuk duit. Wah. Langsung gogrok bringose, Gus. Yang Mbak sini Mbak, Mbaknya. Sini Mbak. Oke, senyum Mas. Iya, kita ada masalah keluarga Mas. Cek. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Mohon maaf Gus, perkenalkan saya Alvin Primadi Saputra dari panggilannya Alvin. Dari kelas 12 MIPA 1. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya insya Allah ingin jadi orang sukses dan berguna bagi semuanya. Sing konkret, orang Oke. copet itu ya sukses. Berguna ya Gus ya. Apa konkretnya apa? Bismillah pengusaha Gus. Wow, pengusaha. Saya doakan jadi pengusaha biting ya. Boten nopo-nopo, insya Allah berkah. Boten nopo-nopo. Pengusaha biting lumayan loh, Lid. Lumayan Gus. Kenapa kamu senang punya kumis? Belum dicukur aja Gus. Tak kasih hadis. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Yang pertama, khitan. Sudah sunat belum? Sudah. Kalau Coba belum, lihat. kalau buka matamu buka gitu. Orang. Ya paling cilik Lid gitu. Kalau kamu belum sunat, saya sarankan sunatnya di Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Khitan. Yang kedua adalah ngetok kuku. Ngetok kuku itu fitrah.
Kemudian yang ketiga ngerok kumis. Syukur kumis pun jijiki. Kemudian yang keempat mencabut bulu ketiak. Oh Itu fitrah. Oh. Cabuti. Jadi Oh, udah. ibu-ibu guru itu kalau istrinya pulang macul kok cabut kelek sunnah Rasul. Gua ajul cangkeme. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dhewe. Ora mau gowo ning salon. Iku tuh gowo ning salon. Mas Alvin badhe napa? Cukur. Cukur apa? Malah dikerimbat barang. Apa pertanyaannya, Vin? Oke, sebelumnya mohon maaf nggih Gus. Kita kan hidup di negara Indonesia, hidup dalam keberagaman. Ada suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat Islam, bagaimana caranya menjadi seorang toleransi yang baik, serta senantiasa agar kita mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus bagaimana caranya kita sebagai para pemuda generasi penerus bangsa, biar kedepannya itu kita menjadi seorang pemuda yang lebih baik lagi dalam dalam grogi, maaf ya Gus. Dalam nyukur bringos. Boten. Oh, boten. Dalam apa? Dalam hidup. Kiai. Bagaimana caranya agar kita sebagai generasi penerus bangsa kedepannya bisa menjadi seorang generasi yang lebih baik lagi dalam perkembangan zaman. Oh, perkembangan Dalam perkembangan zaman. Kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Kumismu jijik. Sebelum tak kasih 300.000, tak kasih saya ketahui ngerok kumis ya. Ngerok kumis. Jadi begini, Mas Hartini. Kok Hartini sama jenengnya? Alvin kok Mas Hartini. Apa itu Bu Hartini? Yang pertama soal menjadi pribadi yang toleran. Mas Alvin begini ya. Kanjeng Nabi itu tidak hanya toleran kepada orang yang berbeda, tapi dengan orang berdosa saja dia toleran. Dengan segala konsekuensinya. Contoh umpamanya, dulu sahabat Nabi itu ada yang paling lucu Mas, namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabatnya Kanjeng Nabi yang paling lucu, lucunya minta ampun. Dia itu sukanya Mas Halid, mabuk. Dan mabuknya itu di hadapan Kanjeng Nabi. Tapi setelah mabuk ya dihukum. Tapi mabuk lagi. Sampai kemudian perilaku Nuaiman itu memancing kemarahan sahabat yang lain. Kamu itu nggak pantas dekat dengan Nabi. Kamu itu orang jelek, pekerjaannya minum. Tapi apa pembelaan Nabi kepada Nuaiman? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasul. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Nuaiman itu walaupun nakal, hatinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Sehingga dalil inilah kemudian yang saya pakai, kenapa saya datang kepada anak-anak dunia malam, anak-anak pemabuk, anak-anak lokalisasi, mbak-mbak purel. Karena saya baca hadisnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan mereka jangan sampai kemaksiatan yang dilakukan membuat mereka kehilangan Tuhan. Maka waktu itu saya punya quote, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Makanya kan Anda tahu, saya itu dapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Salah satunya dalam kategori apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Karena quote-nya. Karena quote-quote saya. Lah rupane Bu Hartini niku apik ra ya. Wah, mobil tangki sedot WC barang. Bajingan ra. Mobil tangki. Ada lagi mobil tangki, quote-nya asik banget Mas Alid. Silitmu adalah rezekiku. Nah, itu dalam masalah orang
bermaksiat umpamanya. Saya membuat toleransi di situ. Caranya bagaimana? Saya datang kepada mereka untuk membuat pengajian. Bagaimana orang yang berbeda? Mas Alvin, saya itu lahir dari segala perbedaan. Saya dulu dari Lampung ke Jogja di masjid. Saya orang NU, tempat tinggal di masjidnya Muhammadiyah. James Bond, jaga masjid dan kebon. Saya kemudian bikin pesantren. Tanah yang saya beli tanahnya pendeta. Kampung saya 60% Katolik. Ulang tahun pondok kemarin saya membuat konser kebangsaan. Saya sama Denny Caknan, murid saya itu yang parkir muda-mudi Katolik. Kamu tahu parkirnya dapat berapa? 150 juta. Muda-mudi Katolik. Yang bantu masak istri saya, kalau pengajian malam Ahad Pahing di pondok itu teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik. Karena saya punya prinsip sederhana. Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang lain, maka jangan pernah menghina agama orang lain. Kamu jangan ganggu teman kamu Katolik, Kristen untuk masuk gereja. Kamu dorong mereka untuk berangkat ke gereja, malah jangan dilarang. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen yang baik. Sama halnya masjid itu merupakan fasilitas untuk orang Islam supaya menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, Indonesia aman. Kenapa? Karena orang Kristen, orang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Makanya supaya kita baik apa mas? Kon poso. Lah saya sendiri itu kalau puasa, saya nggak minta untuk dihormati oleh siapapun. Saya nggak butuh dihormati. Kenapa? Karena as-saumuli kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya kata Allah. Maka kalau hari ini kita teriak-teriak, hormati orang berpuasa. Untuk apa? Saya itu aktivis puasa mas. Sepanjang tahun saya puasa Daud. Termasuk bulan Ramadan ini saya juga puasa Daud. Nggak bisa. Saya sehari puasa, sehari enggak. Kalau saya pas puasa Daud, saya diundang resepsi pernikahan untuk memberikan nasihat pernikahan. Orang lain makan di resepsi, saya santai. Kenapa? Karena puasa saya bukan bertujuan untuk mencari kehormatan dari orang lain, mencari penghormatan dari orang lain. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Cat kucing sikile papat, cat bien. Ini dengarkan, kalian tahu overthinking tak? Overthinking. Dengarkan quote-nya Gus Miftah hari ini, kalimatnya Gus Miftah hari ini. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi terkecuali karatnya sendiri. Begitu juga dengan manusia. Tidak ada yang bisa menghancurkannya terkecuali dengan pikirannya sendiri. Kamu harus yakin. Dok. Cuaks. Mau datang waktu berbuka digoda sama anak yang tell me, cuaks. Sing saset toh. Makanya saya bilang sama kamu, berbukalah dengan yang pasti. Karena yang manis belum tentu memberi kepastian. Iya. Apa Ju? Aku emosi loh Ju iki Ju. Kita al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu Mas Arju itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Makanya amal itu diterima oleh Allah itu bukan karena banyaknya atau sedikitnya, tapi summastaqomu, yang dilakukan secara istiqomah. Makanya dulu kita ada peribahasa apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Berarti apa? Yang kita tuju itu bukan bukitnya sebenarnya, tapi prosesnya. Nah, supaya kamu bisa konsisten, bisa istiqomah, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil.
Karena Tuhan itu mewajibkan kita untuk berproses, bukan mewajibkan kita berhasil. Makanya kalau ada orang sukses, oh kok ono Pak Kapolsek, ono Pak Dan Ramil, ono Bu Kepala Sekolah, mereka kamu anggap sukses. Yang kamu pelajari itu bukan kesuksesannya, tapi yang kamu lihat adalah prosesnya. Ingat Arju, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Cuaks. Gitu aja ya, ayo Mbak terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Agak Sakinah. dekat mic-nya, Dok. Yang kencang ya. Perkenalkan nama saya Sakinatur Rofiah. Siapa? Sakinatur Rofiah. Aku tanya dia kok kamu yang jawab, kamu naksir sama dia ya? Iya. Jangan-jangan Sakinah sama si Alvin ini beda pemikiran. Alvin mikir Sakinah, Sakinah mikir Arju. Iya. Cita-cita Sakinah. Pengen jadi kameramen atau juga kalau enggak jadi editor, kalau enggak ya jadi animator. Iki menungso kok kakek enak kalau enggak gitu. Pengen jadi kameramen, kalau enggak ya editor, kalau enggak ya apa mau? Eliminator apa pakai mau? Oh, konten kreator. Oh, berarti kamu sevisi dengan si Arju. Santai aja Ju, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Tukang syuting. Apa Sakinah? Izin cana ya Pak Yai, tips atau cara agar terhindar dari maksiat akan tetapi senantiasa menjadi orang yang bermanfaat. Oh, kamu sering diajak maksiat sama Arju? Ada hadis bunyinya begini, kamu jadi ini saya kamu sudah menjauhi maksiat dan kamu pasti bermanfaat. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tadrud anhu ju'an. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Manusia yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Maka apapun kamu besok, jadi apapun kamu besok harus banyak manfaatnya. Guru manfaat dengan ilmunya, kamu besok konten kreator manfaat dengan kreasinya yang bagus. Jangan bikin kreasi bokep, malah kebaya merah. Wah. Makanya ingat, manfaatkan waktumu sebaik mungkin, gunakan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik berharga. Kemudian apa? Amal yang paling disukai oleh Allah itu apa, Nduk? Ketika seseorang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain sehingga orang lain itu lepas dari segala kesedihan, atau bisa membayarkan hutangnya orang lain, atau bisa memberikan makan bagi orang yang kelaparan. Itu manusia yang paling dicintai oleh Allah. Lah, kenapa kamu harus menghindari maksiat? Karena untuk menjadi orang yang bermanfaat ini harus menjadi orang yang berilmu, dan ilmu itu tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat. Makanya Imam Syafi'i pernah sambat kepada gurunya namanya Kiai Waqi, sakautu waqi insu akhifdi. Saya sambat kepada guru saya Kiai Waqi, Pak Kiai, kenapa saya sulit menghafal? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa'akhbaroni bi'anal ilma nurun. Beliau memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya jangan pacaran. Kalau kamu naksir sama si Sakinah, kamu doa saja. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Ngono. Kira-kira begitu deh ya. Jadi orang yang bermanfaat. Yuk masing-masing 300.000. Kasih kaos Mas Halid. Sudah maghrib ini kayaknya. Ini nggak usah banyak-banyak Gus. Konten kreator. Nih. Ayo Mbak.
Jauh. Ini Mbak. Tolong Jun kayak Jun, tolong. Nah. Dibuka kaosnya. Foto-foto dibuka. Dibuka.